Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sains di balik ancaman zoonosis yang sangat mengerikan. Sebuah kasus nyata di mana liburan mewah di kapal pesiar tiba-tiba berubah menjadi keadaan darurat medis internasional. Kita akan telusuri bersama-sama data, laporan investigasi, dan literatur medis untuk benar-benar memahami bagaimana ancaman mikroskopis ini beroperasi. Coba bayangkan sejenak. Anda sedang liburan di atas kapal pesiar MV Hondius, asyik menikmati angin laut dan pemandangan. Sama sekali tidak sadar kalau ada penumpang gelap tak kasat mata yang ikut berlayar. Laporan terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkap sebuah skenario nyata yang jujur saja terasa seperti keluar dari film fiksi ilmiah. Ini bukan sekedar flu biasa saat liburan ya, ini adalah misteri medis dengan risiko yang luar biasa tinggi. Seberapa tinggi risikonya? Nah, beberapa galur dari virus ini ternyata punya tingkat kematian maksimum sampai 50%. Ya, Anda nggak salah dengar, 50%. Artinya, separuh dari mereka yang terinfeksi pada galur tertentu, nyawanya tidak tertolong. Angka sebesar ini pastinya langsung membuat wabah ini menjadi prioritas absolut bagi para otoritas kesehatan global. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri kapal pesiar, sebuah wabah di tengah laut. Data dari WHO memberikan kita gambaran yang lumayan bikin merinding soal seberapa cepat krisis ini meledak. Pada tanggal 1 April, ada seorang pria, sebut saja kasus 1, naik ke kapal pesiar setelah berbulan-bulan bepergian di wilayah seperti Argentina dan Chile. Hanya butuh 5 hari, tepatnya 6 April, dia mulai menunjukkan gejala. Tragisnya, kondisinya memburuk dengan sangat drastis dan dia meninggal di atas kapal pada 11 April. Tapi mimpi buruknya belum selesai di situ. Di akhir April, sekitar tanggal 24, penumpang lain mulai jatuh sakit dengan gejala yang persis sama. Ini langsung memicu respons internasional, investigasi mendalam, dan evakuasi medis darurat melintasi benua. Lanjut ke bagian 2. Apa sih sebenarnya hantavirus itu? Mari kita pahami ancaman zoonosis ini. Jadi, hantavirus ini pada dasarnya adalah penyakit zoonosis. Artinya, virus ini melompat dari hewan ke manusia. Inang alaminya adalah hewan pengerat, seperti tikus atau mencit. Tapi ini nih detail yang sering banget orang salah paham. Anda nggak perlu digigit tikus buat terinfeksi. Penularan ke manusia biasanya terjadi waktu kita tanpa sengaja menghirup partikel udara atau aerosol dari urin, kotoran atau air liur hewan pengerat yang sudah mengering di lingkungan sekitar kita. Terus, apa yang terjadi kalau virusnya udah masuk ke tubuh? Nah, disinilah virus ini menunjukkan sifatnya yang sangat manipulatif. Di langkah 1, ada masa inkubasi sunyi yang bisa memakan waktu 1-8 minggu. Begitu masuk langkah kedua, pasien bakal merasakan gejala yang mirip banget dengan flu biasa. Demam, menggigil, nyeri otot parah, kadang mual. Pastinya banyak yang bakal menyepelekan kan? Tapi tiba-tiba, masuklah ke langkah 3. Kondisi anjlok drastis menjadi apa yang disebut sindrom paru hantavirus. Paru-paru dengan cepat terisi cairan, dan pasien mengalami kesulitan bernapas yang sangat mengancam jiwa. Transisi dari sekedar keluhan kayak flu ke kritis kegagalan napas ini bisa terjadi cuma dalam hitungan hari. Sekarang kita masuk ke bagian 3, titik rawan global dan galur virus, kisah tentang 2 virus. Coba kita lihat wilayah Kepulauan Seribu. Riset epidemiologi menemukan fakta menarik. Pulau-pulau bersejarah di lepas pantai Jakarta ini, seperti Pulau Onrus yang dulunya jadi pelabuhan karantina di zaman kolonial Belanda, ternyata telah menjadi reservoir buat hantavirus. Bayangkan saja, ratusan tahun yang lalu kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia bersandar di sini. Dan tebak siapa yang ikut turun dari kapal? Tikus. Hewan-hewan ini membawa dan terus mempertahankan virusnya secara turun-temurun di wilayah tersebut. Ini adalah bukti nyata kalau sejarah pelayaran global meninggalkan jejak yang sangat panjang dalam peta penyebaran virus. Dan masalahnya, ini bukan sekedar cerita sejarah masa lalu. Data terbaru dari Kementerian Kesehatan kita menunjukkan angka yang patut diwaspadai. Sejak awal tahun 2024, Indonesia sudah mencatat 23 kasus hantavirus dengan tingkat kematian 13%. Sebarannya juga nggak main-main. Nggak cuma terpusat di satu tempat, tapi menyebar dari Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, sampai ke beberapa provinsi lainnya. Fakta bahwa virus ini terdeteksi pada populasi tikus di 29 provinsi di Indonesia membuktikan kalau ancamannya sudah menyebar jauh melampaui titik awalnya. Tapi, penting banget buat dipahami kalau tidak semua hantavirus itu sama ya. Di satu sisi, ada virus Andes yang mendominasi benua Amerika. Nah, ini dia biang kerok di balik wabah kapal pesiar kita tadi. Dia ini menyerang paru-paru, punya tingkat kematian sampai 50%, dan punya satu anomali mematikan yang bakal kita bahas sebentar lagi. Di sisi lain, kita punya virus Saul. Ini adalah galur yang dominan di wilayah Asia seperti Indonesia dan juga Eropa. Virus ini lebih sering memicu demam berdarah dengan sindrom ginjal.
Walaupun tingkat kematiannya lebih rendah, sekitar 1–15%, dan penularannya murni terbatas dari tikus ke manusia, dampaknya buat kesehatan masyarakat di daerah padat penduduk jelas nggak bisa dianggap remeh. Lanjut ke bagian 4, ancaman penularan antar manusia dan anomali dari virus Andes. Nah, ini dia plot twist terbesarnya. Seperti yang sudah kita bahas, sebagian besar spesies hantavirus itu sangat bergantung pada tikus buat bisa menyebar. Tapi, virus Andes ini adalah pengecualian. Menurut literatur medis, galur Andes ini punya kemampuan yang sudah terdokumentasi untuk menyebar langsung dari manusia ke manusia melalui kontak dekat. Ini fakta yang super krusial. Perubahan kecil di cara penularan ini otomatis menaikkan status wabahnya. Dari yang tadinya cuma masalah lokal, berubah jadi darurat yang berpotensi menyebar melintasi batas negara. Jadi pertanyaannya, kenapa sih lingkungan kapal pesiar bisa jadi inkubator yang luar biasa berbahaya buat galur Andes ini? Jawabannya adalah karena situasinya menghadirkan badai yang sempurna. Penumpang tinggal di ruang yang sempit, lalu terus-terusan berbagi area tertutup bersama-sama. Terus ada paparan jangka panjang terhadap kasus awal yang mungkin justru sedang berada di fase paling menularkan sebelum gejala beratnya kelihatan. Belum lagi, rata-rata usia penumpang di kapal pesiar dalam kasus ini adalah 65 tahun, kelompok yang jauh lebih rentan untuk mengalami komplikasi fatal akibat penyakit pernapasan akut. Bagian 5. Celah vaksin dan perlombaan kita untuk menemukan obat. Sayangnya, literatur dari jurnal penyakit infeksi memberikan kita realita yang pahit. Sampai saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin spesifik yang dilisensikan. Kalau ada pasien yang mulai gagal napas karena sindrom paru hantavirus, dokter benar-benar tidak punya pil ajaib. Mereka murni hanya bisa mengandalkan perawatan suportif darurat di ICU, seperti mengatur cairan, memasang ventilator, dan memberikan oksigen untuk mencoba menyelamatkan nyawa pasien. Pengenalan gejala sedini mungkin menjadi satu-satunya kunci buat bisa bertahan. Lalu kenapa setelah 3 dekade penelitian kita masih belum punya vaksin? Ternyata ada beberapa rintangan ilmiah yang lumayan berat. Pertama, biarpun mematikan, kasus ini secara global terbilang langka. Jadinya, bikin uji klinis fase 3 skala besar itu susah banget dilakukan. Kedua, kandidat vaksin DNA yang paling menjanjikan saat ini butuh minimal 3 dosis pemberian, yang pastinya jadi rintangan logistik rumit kalau diterapkan di lapangan. Ketiga, seperti banyak penyakit terabaikan lainnya, pendanaan komersialnya kurang banget buat bisa membawanya sampai ke tahap akhir produksi. Dan yang terakhir, sains di tahap awal masih sangat bergantung pada model hewan seperti hamster untuk meniru penyakit ini yang pastinya menambah kerumitan tersendiri. Bagian 6. Pencegahan dan kesiapsiagaan. Pertahanan nyata yang bisa kita lakukan. Nah, ada beberapa langkah pencegahan krusial yang beneran bisa menyelamatkan nyawa. Yang paling penting dan ini yang sangat ditekankan oleh para ahli, kalau Anda menemukan kotoran tikus di rumah atau di gudang, tolong jangan pernah menyapunya secara kering atau menggunakan alat vakum. Serius, kalau Anda melakukannya, Anda malah melontarkan partikel virusnya langsung ke udara buat Anda hirup. Pedoman yang benar adalah membasahi dulu area tersebut dengan cairan disinfektan, biar virusnya mati dan tidak berterbangan. Selain itu, pastikan lubang masuk tikus ditutup, sirkulasi udara lancar saat Anda bersih-bersih, dan simpan makanan di wadah yang tertutup rapat. Ini adalah perlindungan lini pertama yang sangat vital. Pada akhirnya, wabah DMV Hondius ini memberi kita tamparan keras tentang betapa terhubungnya dunia kita sekarang. Kita sudah melihat bagaimana virus dari tikus di pedalaman Amerika Selatan bisa bikin kekacauan sampai ke lepas pantai Afrika. Atau bagaimana kapal-kapal dari ratusan tahun lalu membentuk peta persebaran virus di Indonesia. Sekarang coba kita pikirkan, dengan perubahan iklim yang terus menggeser habitat hewan pengerat makin dekat ke tempat tinggal manusia, ditambah infrastruktur perjalanan modern yang bisa menghubungkan dua benua dalam hitungan jam, kira-kira di mana lagi ancaman zoonosis mematikan ini bakal muncul selanjutnya? Dan yang lebih penting, apakah kita sudah siap menghadapinya? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi ini dan teruslah merawat keingintahuan Anda.